Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia pada kita semua. Alhamdulillah kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungannya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Hadirin jamaah, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum yang berbahagia, marilah kita senantiasa terus menerus untuk senantiasa memanjatkan puji syukur Allah SWT dengan melaksanakan dan menunaikan pembelajaran lewat daring. Maka kita senantiasa juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim untuk belajar, mencari ilmu, mencari keridhaan Allah SWT agar kita selamat dunia sampai akhirat. Karena pentingnya ilmu yang harus kita tuntut, kita jalani, karena ilmu menunjukkan jalan yang surganya Allah SWT. Orang yang punya pengetahuan, maka Allah SWT akan mengangkat derajat-derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimulakan dan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah SWT. Orang yang datang, orang yang mendengarkan ceramah atau yang disampaikan oleh seorang guru atau ustadz, walaupun di rumah, berdiam di rumah, maka pahala menuntut ilmu sudah didapatkan, dan ilmu akan menunjukkan kebaikan-kebaikan si Allah SWT dan mendapatkan keridhaannya. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan ini Bapak mengajak kita semuanya, anak-anakku, untuk senantiasa mengingat Allah SWT atau mewiridkan asma-asma Allah dengan asmaul husna untuk beberapa hari, dan telah terjadi menjadikan sebagai pelindung diri untuk beberapa masa. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa asma-asma Allah, kalimat thayyibah, itu mengandung keberkahan, kelezatan, kemanisan, kegembiraan, dan ketenangan hati. Namun suci inilah, nama-nama suci inilah yang akan mendatangkan kegembiraan dan ketenangan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah SWT hati akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Pada zaman ini manusia di seluruh dunia pada umumnya berada dalam kekhawatiran dan kegelisahan. Hari demi hari banyak berita-berita mengenai berbagai musibah dan kejadian-kejadian di bumi ini. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk menjaga diri agar kegelisahan, baik karena masalah yang bersifat pribadi atau masalah yang bersifat umum, sepatutnya adalah mengetahui obat penyakit tersebut. Bahwa dengan berzikir, menyebarkan keutamaan-keutamaan zikirullah, memiliki manfaat umum dan kebaikan-kebaikan yang akan menghasilkan kesembuhan dan kedamaian hati. Jamaah rahimakumullah, anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa hal atau hadis-hadis Quran yang akan saya sampaikan
mengenai keutamaan zikir secara umum. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menerangkan tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampailah dilalaikan oleh seorang hamba walaupun sekejap. Karena karunia pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba-hambanya sangat banyak, tidak ada batasnya dan tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi dan mensyukuri karunia-Nya adalah merupakan sesuatu yang fitrah bagi seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam syair, Tuhan yang telah berkorban di dunia ini, mulialah orang-orang yang selalu mengingatnya setiap saat. Namun seandainya bersamaan dengan itu terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ucapan, nasihat, serta contoh dari alim ulama yang tiada henti memberikan semangat kepada kita agar selalu mengingatnya, maka apalagi alasan kita? Dan bagaimana pula mengenai pengaruh-pengaruhnya, keberkahannya, dan derajat zikrullah itu juga hasilnya serta nur-nurnya. Oleh karena itu, pentingnya zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menenangkan hati dan kedamaian hati kita. Ayat-ayat tentang zikir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum waskuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkari nikmat-nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan, surat yang 198, فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ أَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Dia tunjukkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Anak-anakku yang berbahagia, oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma-asmanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia hingga akhirat, dan diselamatkan oleh Allah SWT dari nerakanya atau siksanya atau azabnya Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, "Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagi sebagian yang menyenangkan di akhirat." Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 220 sampai 202. Dari
hadis dan Al-Quran yang kita bacakan tadi. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada 3 hal orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan ada dikabulkan oleh Allah SWT, bahkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah. Yang kedua, orang yang dianiaya. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Jadi doa-doa itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan bagi orang yang senantiasa mengingatnya. Dengan berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang, hari-hari tasyrik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. Anak-anakku yang berbahagia, agar kita terhindar dari musibah, bahaya, dan wabah penyakit yang melanda saat ini, maka saya ngajak kepada diri dan anak-anakku semuanya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang diajarkan dan yang dituntun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari mara bahaya, musibah, wabah yang melanda di kehidupan dunia ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamala arsik wa malaikata wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduku wa rasuluk. Ini kita baca setiap hari, pagi, petang, maksudnya pagi dan sore. Kita baca sebanyak 4 kali. Kita baca pagi, 4 kali sore hari. Insya Allah kita lama-kelamaan juga hafal. Mari kita ulangi lagi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamla asik wa malaikata wa jami'al khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abdu wa rasul. Mari kita ulangi lagi biar mudah hafal. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arsi wa malaikata wa jami'al khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi ya, bersama-sama. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlasik wa malaikata wa jami'al khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk perlindungan, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah. Seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Ini kita baca agar Allah SWT melindungi kita dari maharaya atau wabah.
Kemudian dilanjutkan pengakuan kita agar kita senantiasa juga mengakui Allah ridho. Yang kita sering baca di sekolahan, ya, yang kita baca pagi-pagi, ya, kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Tentunya anak-anakku mesti hafal ini karena sering kali dibaca ketika kita masih di TK. Ini mengingatkan lagi agar kita senantiasa mengucapkan setiap harinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulna. Inilah yang Bapak tekankan pada diri dan anak-anakku semuanya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dari mara bahaya atau musibah atau wabah yang melanda saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian disimpulkan bahwa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan mendatangkan keberkahan, manfaat dan kebaikan dan juga kedamaian dalam hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika subhanal adzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.